Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya, kiat-kiat apa saja dan amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang istri dan suami? Apa itu? Kiat-kiat dan amalan apa saja yang harus dilakukan seorang istri dan suami di saat menemui istrinya hamil besar 8 atau 9 bulan gitu, agar pertolongan Allah selalu hadir. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hendaknya dilakukan seorang calon bapak dan calon ibu, pertama dan berutama memohon kepada Allah. Ini doa, jangan lupa sebanyak-banyaknya. Setelah berdoa, ini adalah cara batin kepada Allah. Kemudian cara batin yang lainnya, kurangi kemaksiatan. Karena apapun yang dilakukan dari kemaksiatan itu ada pengaruhnya kepada janin itu sendiri. Tontonan seorang istri apa yang ditonton, dilihat, ada pengaruhnya. Jadi mendidik anak itu, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, mendidik anak sebelum terlahir, mendidik anak saat dalam kandungan, mendidik anak saat lahir, mendidik anak di saat mulai berbicara, mendidik anak saat mulai akil balik, mendidik anak di saat anak itu melanggar, itu ada. Di dalam kandungan sudah dididik, jangan mengatakan anak belum lahir. Sudah ada. Apalagi saat sudah ditiupkan ruh. Ruhnya akan mendengar. Ruhnya akan paham kalau kita ajak bicara yang baik. Kita ajak bicara yang baik dengan panjatan doa, ya Allah, memegang perut istrinya sambil mendoakan dengan doa yang semoga menjadi anak yang soleh. Kita paparkan di hadapan Allah cita-cita mulia semoga menjadi seorang pejuangnya Nabi Muhammad, dijaga hatinya, dijaga ini, terus kita panjatkan dia. Ibunya nonton sinetron juga tahu tuh. Jadi membuat perubahan saat ini. Kemudian selanjutnya maknawi, rizki yang halal. Ketika berusaha sebisa mungkin dengan rizki yang halal. Jangan sampai kalau melakukan kebaikan menunda. Itu keterlambatan sebetulnya. Nanti berubah kalau sudah lahir saja deh. Nanti berubah kalau sudah menikah saja deh. Nanti berubah kalau, lah mau berubah kok nunggu nanti, ini mana tobat? Ada. Nanti aja kalau sudah anaknya lahir baru membuat perubahan. Kalau sudah anaknya lahir, karena dianggap anak sebagai saksi, sebagai orang yang bakal hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jauh-jauh sebelum anak lahir sudah kita pikirkan kita. Saya harus membuat perubahan ini. Karena perubahan itu maknawi dulu. Di hati kita merindukan perubahan. Mulai saat itu. Mulai di pekerjaan, mumpung anak saya belum terlahir nih, aku harus mulai membuat perubahan. Masih anak saya di dalam kandungan. Ada sebagian orang membuat perubahan nunggu nanti. Ini unik. Dia sadar, nah, berubah saja kok nunggu nanti. Sebenarnya dia tahu kalau dia tidak baik. Kenapa kok nanti dulu kalau sudah anaknya lahir? Ada sebagian kalau sudah dapat pekerjaan. Ada sebagian misalnya kalau sudah menikah, nunggu perubahan menikah. Perubahan saat ini, hidupnya menjalankan syariat Nabi SAW di rumah. Karena nur syariah itu cahaya akan masuk ke anak-anak kita, akan dipahami oleh roh anak kita. Jadi dari situ kita sudah membuat perubahan yang baik. Dan momen itu momen baik, sebab ada syukur, ada kebahagiaan, ada luar biasa dengan istri mengandung. Aku harus sering baca Al-Quran. Dulu mah jarang, sekarang ada aja bayi. Baca diniatkan semoga Al-Quran yang akan menjadikan sebab kemuliaan anaknya. Terus didoakan, doakan. Ini. Kemudian rizki yang halal. Kemudian harus menambah kelembutan kepada istri yang mengandung. Dan kita tahu biasanya istri tambah ya, porsi ngalemnya tambah karena merasa dia ngandung sendiri, suami enggak. Biasanya ada apa namanya, ngidam ya. Nggak tahu itu ngidam bener dah ini ibu-ibu ini.
Atau protes sebetulnya, enak aja kamu udah hamil, saya suruh hamil, mau minta es campur, no. Sudahlah, dituruti saja, itu asalkan halal dan ada rezeki, turuti. Ada mungkin, jadi mungkin seperti itu. Jadi kita membuat keindahan yang lebih bagus, kita persiapkan, jangan sampai anak lahir nanti kita berantem. Na'udzubillah. Itu cara-cara memohon kepada Allah, ya, mengurangi kemaksiatan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan terlebih dahulu, sebab maksiat itu menjadikan terhalangnya doa loh ya. Jadi kalau orang pengen dikabul doanya, jangan bermaksiat, sudah selesai. Biar cepat dikabul, jangan bermaksiat. Kita memohon kepada Allah dengan maksiat tidak akan dikabul oleh Allah, jadikan lama itu. Sudah catatan ini sudah. Kalaupun dikabul dalam keadaan maksiat, khawatir tidak baik itu. Kalau dikabul dalam keadaan bermaksiat, khawatir tidak baik. Gapai tujuan kemuliaan itu dengan meninggalkan kemaksiatan. Ada orang hanya melakukan ketaatan, saya pengen dikabul, pengen punya anak, yuk umroh, doa di sana. Ngapain jauh-jauh doa di sana? Tak tahu umrohnya sambil maksiat, duitnya nggak jelas. Mau kemana dia? Melakukan kemaksiatan menjadikan tertunda pengabulan doa. Kalaupun di doa dikabul, khawatir itu adalah bukan sesuatu yang baik atau mulia. Makanya jauhi kemaksiatan sebisa mungkin. Kalaupun masih banyak maksiat yang sering kita lakukan, istighfar yang serius. Cuman ada loh manusia itu sebetulnya ada dosa yang susah dilakukan, susah ditinggalkan karena memang tekanan yang berat. Tapi ada gampang dilakukan, kenapa kok dia tidak mau? Kesombongan, na'udzubillah. Dia bisa melaksanakan syariat itu dan ringan, tidak ada beban baginya. Akan tapi kok nggak bisa menjalankan, yang masih melanggar, ini adalah kesombongan. Kita aman kalau sudah mudah, kita harus makna mudah ya. Ada hubungannya misalnya dengan, kalau ada hubungannya dengan kekuatan sementara kita mampu, ada hubungannya dengan marta itu sementara kita punya materi. Misalnya ada satu syariat Nabi Muhammad yang harus dijalankan dengan materinya atau dengan ilmunya atau dengan kekuatannya, sementara dia mampu. Wajib bagimu untuk menghilangkan kemaksiatan dengan kekuatanmu, kamu mampu. Lah kok nggak mau? Mampu dia dan bisa, dekat, mudah untuk dilakukan, kok nggak mau? Kesombongan dia, maksiat. Dia punya harta, punya uang, ada sebuah kemaksiatan untuk dirinya sendiri yang bisa diselesaikan dengan uangnya, tapi kok masih dibiarkan saja kesombongan, kecuali dia tidak mampu. Dia bisa menyelesaikan dengan uangnya, mampu dia bayar maringan, biasanya pas senang bayar yang lainnya. Ini khawatirnya ada kesombongan di dalam dirinya dengan kemaksiatan, takut kepada Allah. Tidak cukup manusia berbuat baik dengan manusia, nggak cukup, baik kepada Allah ini juga kunci. Ada orang baik kepada manusia, innalillah, orang tertipu. Kalau sama manusia baik semuanya, supel, peduli, perhatian, bantuan segala macam, tapi melanggar Allah, mau kemana inti? Salat subuh ditinggalkan. Termasuk sebentar lagi lebaran, kami sampaikan kepada semua, sebentar lagi lebaran, biasanya kita saling memberi hadiah. Apa yang baru, yang mestinya kita berikan kepada orang yang bekerja dengan kita? Beri hadiah yang bermanfaat, beri hadiah yang bermanfaat untuk akhiratnya nanti. Jangan sekedar kita memberi hadiah saja. Sampai kami selalu menghimbau, mungkin ada banyak yang membantu pondok pesantren ini dengan hartanya, yang sifatnya bantuan itu adalah sunnah. Bantuan itu adalah sunnah, sedekah sunnah, akan tapi menutup aurat pembantunya adalah wajib. Lebih baik daripada untuk nyumbang pondok, untuk memastikan pembantunya agar menutup auratnya, hentikan bantu pondok. Kenapa? Menutup aurat pembantu hukumnya wajib.
tinggal nambah belikan kerudung harganya 250.000 kali 3 790 1 juta. Wah, kalau ada pembantu bajunya 250.000, kalian seneng enggak? 4 lagi 1 juta, bisa bantu di pondok 20 juta. Ngerudungi pembantunya nggak mau ini, hawa nafsu di sini. Makanya harus kita sampaikan di sini kepada ibunda kami yang sangat kami cintai, ayahanda kami yang senang bersedekah, ketahuilah, karena di dalam rumahmu tidak boleh ada kemaksiatan. Satu pembantu yang membuka aurat, semua anak laki-lakimu bermaksiat, suamimu bermaksiat, semuanya bermaksiat. Kami tidak rela jika ada orang di sini bersedekah banyak-banyak ternyata. Kecuali sudah berusaha, pembantunya bandel. Ada pembantu dikasih, dijual bu ya, dijual masih lumayan, ada termasuk buya dipotong. Nah ini sudah berusaha, terus berusaha, dan harus ada batas waktunya. Neng, saya menginginkan kamu itu selamat, Neng, masuk surga, Neng. Kalau kamu seperti itu, kelihatannya ikatan kerja kita harus kita akhiri. Saya cinta kepada kamu, pengabdianmu baik, kerjamu baik, tapi kamu belum menutup aurat. Di sini tidak boleh ada dosa, Neng. Mungkin 2 bulan lagi kamu sudah tidak ada sini. Berpikir ya, dengan bahasa lembut. Kok kalah kita dengan perusahaan yang kafir, mewajibkan karyawannya semuanya pakai rok pendek dan rambut dipotong pendek, kalau buat panjang dilipat, pokoknya lehernya kelihatan. Ada ya di Cirebon, perusahaannya milik orang kafir, semua karyawatinya harus pakai rok pendek. Dan yang datang anak-anak kaum muslimin, jadi kaum muslimat mau lah ini. Sebagai seorang yang di luar Islam mengundang karyawan dengan syarat bertentangan dengan agama, berani lah. Kok kita punya perusahaan, punya undang-undang yang syaratnya sesuai dengan agama, tidak berani? Takut munafik kita. Saya ingatkan kepada saudara-saudara kami yang sangat kami cintai, tapi dengan halus tentunya. Pondok ini untuk cari selamat, bukan pengen digedekan bangunannya. Makanya kami selalu ingatkan, biarpun tidak secara langsung, ini insya Allah nyampe kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Jadi hentikan dulu nyumbang pondoknya. Yang nyumbang ada lagi orang lain, jangan khawatir. Kami lebih senang Anda menyelesaikan urusan rumah Anda, pembantu Anda, karyawan Anda, semuanya beresin. Jangan sampai kemaksiatan terus berjalan. Hawa nafsu, kalau hawa nafsu kita tidak rela. Ada orang sedekah di sini hawa nafsu. Tapi alangkah indahnya, dulu mungkin punya berapa ratus karyawan tidak pakai baju menutup aurat, sekarang menutup aurat semuanya. Allah, pahalanya ratusan orang untuk orang tersebut. Sudah kaya, sedekahnya banyak, karyawannya ahli surga. Wah, ini pangkatnya tinggi, melebihi daripada kiai yang punya pondok. Nah ini perlu diingatkan pelan-pelan. Jadi kita ketemu orang bukan untuk gendikin pondok. Insya Allah pondok gede, jangan khawatir. Tanpa bantuan dari Anda, insya Allah akan dibesarkan oleh Allah. Ingat, ini harus keyakinan. Kalau Anda mau berjuang, kita pun pengen Anda selamat, kita pengen Anda masuk surga. Itu loh, itu kaidah. Mana apa lagi yang kita inginkan kalau bukan ini? Kita pengen semuanya ini yang di sini adalah ahli surga semuanya. Lihat, satu pembantu yang dia menutup aurat setiap detik, baju yang dipakai itu ibadah buat bosnya itu. Allah, enak bener nih, orang cerdas itu, multi level marketing itu. Cerdas dia. Mungkin ada di antara yang hadir, Buya masih susah, tapi sudah usahakan. Iya, Allah mengampuni insya Allah. Yang jadi majalah cuek. Suamimu laki-laki loh ya, anakmu juga laki-laki. Setiap saat melihat aurat dosa. Tapi ingat, harus dengan kelembutan dan keindahan, bukan dengan mencaci maki dan mengolok. Dengan keindahan ini. Kalau ini semua sudah beres, hanya mungkin di rumahnya yang bekerja dengan kita, Buya, yang kerudungan nggak bisa bener Buya, tapi itu nggak pakai kerudung tapi jujur kepada ibu, tapi tidak jujur kepada Allah. Bahkan mungkin ada orang urusan semacam ini lalu berkata, yang pentingkan hatinya. Hei Siti Fatimah Zahra, hatinya lebih bersih. Menutup. Nah ini satu. Apalagi contoh, orang sering berbuat baik tapi lupa ada kewajiban-kewajiban yang mudah untuk dilakukan, dan dia mampu untuk melakukannya karena dia mampu. Kecuali di rumahnya dia fakir, nggak punya apa-apa. Sampai kita terenyuh suatu ketika, ada seorang anak perempuan datang ke tempat ini pakai baju yang tidak baik.
Tidak baju yang tidak baik. Makanya kami ingatkan dengan bahasa halus, dia menangis. Nangisnya kita tidak ngerti kenapa menangis. Tak tahu ujung-ujungnya apa? Karena dia tidak punya baju. Astagfirullahaladzim, salah dong. Nggak tahu siapa anak-anak suruh kasih baju 2 atau 3 waktu itu. Kasih baju karena dia bukan karena ingin buka auratnya. Lah kalau seperti itu, ya Allah Maha tahu dia tidak punya baju. Dia punya baju yang menutup aurat berapa saja, disayang-sayang itu baju, sehingga hanya dipakai untuk acara khusus. Kalau acara sehari-hari tidak pakai, karena apa? Tidak punya baju untuk itu. Subhanallah. Oh ya, yang salah saya kalau begitu. Apalagi seorang bapak yang mengantarkan putrinya sekolah dalam jarak yang cukup jauh, itu lebih bagus daripada pahalanya sholat semalam suntuk. Pernah saya sampaikan, ingat? Sering saya sampaikan. Seorang bapak yang mengeluarkan biaya untuk mengantarkan putrinya sekolah daripada dititipkan sama temannya atau naik angkot desak-desakan. Putrinya yang sangat dimuliakan, yang paling mahal, yang keluar dari kandungan yang dinanti-nanti tadi. Jangan sampai hanya kita senang di saat di kandungan didoain, setelah terlahir dirawat itu anak perempuan kita. Seorang bapak yang mengantarkan putrinya, bahkan kalau seandainya keluar, saya ingatkan, mungkin di bapak mengantarkan putrinya sekolah di Jogja sana, jangan dibiarkan jalan sendiri. Anda menemani putri Anda sampai Jogja, pulang lagi, pahala Anda sepanjang perjalanan lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Karena menemani putri Anda hukumnya wajib. Uang yang Anda bayarkan lebih gede pahalanya daripada sedekah ke pondok pesantren atau kemanapun. Ini keyakinan. Buya tuh begitu, kita ingin semuanya selamat semuanya. Jadi cara beribadah itu ternyata harus ada bimbingannya. Nanti malam insya Allah kita bicara. Ada orang latah mengumrohkan orang, latah kebaikan yang tidak pakai. Ada orang maunya bangun masjid saja. Masjid sudah banyak Pak Haji, tapi saya pengen masjid karena hafalnya hadis man bana lillahi masjidan saja. Hafal satu hadis tentang masjid saja, disuruh ke masjid, tidak bisa. Ada yang lebih tahu, pembimbing, guru mulia, itu yang lebih tahu mau dipakai apa harta ini. Nyampe nanti masjid sudah banyak sekarang, masjid yang sholat gak ada. Ada masjid, berbanyak. Ada hawa nafsu berbuat baik. Baik, urusan anak seperti itu. Jangan sampai kita lebih mengutamakan ibadahnya, tapi ketahuilah lebih kita utamakan mengurangi apa? Maksiat, mengurangi kemaksiatan. Hebat, luar biasa. Anggap saja ibadahnya standar kayak kemarin. Nggak tahu kemarin anggap saja duha 2 rakaat ini, tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Kemaksiatan harus banyak dikurangi, karena kemaksiatan ini yang menjadikan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat, sebab dikabulnya doa terlambat dan seterusnya.